Ketemu lagi dengan kita Bawaslu Jakarta Selatan di podcastnya dalam edisi serial Pendidikan Politik dan Pengawasan Pemilu. Senang sekali hari ini kita kedatangan tamu Pak Irwan Supriyadi Ramping. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Ariana. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kalau lihat Pak Irwan nih, kayaknya selalu segar ya, nggak pernah kelihatan pusing gitu. Resepnya apa tuh Pak? Resepnya sebelum wawancara kita harus makan dulu. Oh iya. Jadi harus makan dulu Pak. Makan Sumber dulu, energi. minum kopi, santai baru kita. Nah itu, kayaknya energinya jadi tambah-tambah gitu ya Pak ya. Ya, dan harus selalu happy karena di tengah pandemi begini nggak boleh apa ya, karena di tengah pandemi kan orang banyak membatasi mobilitas, jarang ketemu orang, kerja juga sebagian besar work from home. Iya. Sehingga kalau kita jarang interaksi sama orang, kadang kita jarang bertukar pikiran, jarang bertukar sapa. Akhirnya kan lama-lama kata orang kampung itu suntuk istilahnya. Hai. Lama-lama suntuk, lama-lama jadi pusing. Ya. Jadi Pusing pusing. nanti kita kehilangan kreativitas, kehilangan kebahagiaan. Makanya kita harus selalu happy. Baik. Sahabat Bawaslu di seluruh Nusantara, sahabat Bawaslu harus tahu bahwa Pak Irwan Supriyadi Ramping ini adalah koordinator divisi Organisasi. di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Gitu. Nah, Pak, biasanya dipanggil Pak Irwan ya Pak ya? Ya. Jadi kalau Pak Irwan ini paling ramah, paling supel, selalu menyapa semua orang. Saya baru tahu itu. Oh gitu. Saya rasain sendiri loh Pak. Nah, mungkin itu ada keterkaitan kali Pak dengan divisi Bapak ini ya. Karena Bapak ini kan diplot untuk megang divisi organisasi. Gimana tuh Pak? Ya, divisi organisasi ini kan bukan seperti divisi-divisi lainnya, divisi penindakan, pengawasan atau sengketa yang mungkin selalu berhadapan dengan banyak permasalahan-permasalahan dengan pihak eksternal mungkin kali ya. Jadi mungkin lebih tegas, lebih bukan kaku, sebenarnya karena lebih banyak berbasiskan pada regulasi, aturan-aturan, sehingga mungkin mempengaruhi juga cara mereka bersikap, berkomunikasi, ya, sehingga segala sesuatu harus ada dasar hukumnya dulu nih. Jadi mana legal standingnya nih, baru bisa agak ini. Ya, kalau di organisasi kan lebih banyak sifatnya sebenarnya mengurus hal-hal yang internal, masalah anggaran, penyusunan program, masalah tata laksana sekretariatan, sehingga mungkin fungsi-fungsinya lebih banyak, fungsi divisi ini lebih banyak berfungsi ke fasilitator sebenarnya. Tapi itu penting loh Pak. Ya. Sebenarnya lebih karena sebagai fasilitator tadi sebenarnya lebih banyak dikerjakan oleh teman-teman sekretariatan, sehingga kita bisa lebih santai sebenarnya. Ya, padahal nyawanya lembaga ini ada di tugas tadi Pak ya Bapak sebutkan tadi organisasi. Bicara penganggaran itu apa saja semua kegiatannya kan Pak ya, mulai dari pengawasan, peningkatan kapasitas sampai membuat laporan gitu loh Pak. Berarti signifikan banget nih Pak tugasnya Bapak nih. Ya biasanya kalau masalahnya tidak bisa terpecahkan, kita baru tampil sebagai bukan troublemaker tapi problem solution. Problem solution. Kalau sudah mengalami kebuntuan baru bisa organisasi turun tangan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tanpa masalah. Oh, maaf, bukan pegadaian ya saya. Nggak ada endorse loh ini. Nggak ada pesan sponsor ini. Ya. Nah, jadi kalau begitu berarti kita bisa kesimpulan nih ya bahwa persoalan organisasi di Bawaslu DKI Jakarta dan juga di seluruh kabupaten kota, saya kira ini aman gitu loh Pak, karena kan selama ini Pak Irwannya belum turun tangan atau memang sudah menyiapkan dari awal ini pasukannya. Gimana Pak? Kan kalau kita mengelola organisasi itu kan ada dua cara, satu secara formal, yang kedua secara informal. Ya. Sebenarnya banyak di perusahaan ataupun sebenarnya di pemerintahan, banyak persoalan itu banyak diselesaikan di sifatnya informal sebenarnya. Ya. Duduk di warung kopi ya, atau ngobrol di ruangan sebelah. Jadi lebih fleksibel ya Pak ya, lebih santai ya. Nanti kalau kita langsung membicarakan masalah secara formal, bagaimana nih masalahnya, bagaimana dulu perkaranya, bagaimana regulasinya,
pasti orang akan cenderung resisten. Ya. Betul. Pasti kan ada penolakan. Wah ini ada apa nih? Kita mau intervensi begini. Betul Pak. Kalau kita bicara sambil santai-santai mungkin ya kalau udah selesai di tataran informalnya mungkin tinggal formalnya paling hanya ya formalitas aja. Udah gimana selesai masalahnya? Selesaikan ya, selesai. Semua bisa diselesaikan di ruang lobby. Iya. Baik Pak. Nah, ini kan kita di masa pandemi apalagi nih Pak. Ada nggak sih kekhawatiran di DKI Jakarta nih, terlebih DKI kan memang angka COVID-nya pernah tinggi, tapi sekarang sih alhamdulillah udah enakan nih. Gimana tuh Pak? Situasi pandemi, terus satu lagi ketiadaan pemilu kita kan, kita tidak ada pilkada nih ya kan. Nah, menata organisasinya mungkin akan lebih lebih mudah atau bagaimana Pak? Menjadi tantangan sendiri nih? Ya. Itulah kita diuntungkan oleh situasi karena kita tidak ada pilkada. Mungkin di daerah-daerah lain yang ada pilkada kemarin hampir 270 provinsi kabupaten kota yang pilkada. Mungkin mereka punya challenging sendiri ya. Artinya walaupun mereka sudah membatasi mobilitas, tapi karena tuntutan kerja akhirnya interaksinya lebih tinggi. Ya banyak juga sebenarnya yang terinfeksi COVID ya. Teman-teman kita di provinsi, teman-teman kita di kabupaten kota. Ya banyak juga akhirnya yang menjadi kita anggap ya akhirnya mereka juga yang parah juga banyak ya karena pandemi. Kita di DKI diuntungkan kita tidak ada pilkada, pemilu sudah selesai sehingga kita sesuai kebijakan dari Bawaslu RI kita membatasi sebagian besar, bahkan kemarin hampir 50% lebih kita work from home ya. Itu memang membantu kita juga untuk mengurangi walaupun tetap juga ada juga 1-2 orang-orang di kantor kita yang terinfeksi COVID ya. Jadi sebagian besar kan lebih aman lah karena nggak bekerja di kantor ya. Mungkin di tempat-tempat lain lebih terpaksa bekerja di kantor ya banyak juga yang kena ya. Tapi itu nggak mengganggu iklim organisasi ya Pak ya? Ya ada work from home, kontrolnya mungkin bagaimana? Ya, kalau seandainya kita kemarin ada pilkada tentu sulit juga ya. Iya pastinya. Iya karena kita tidak ada pilkada atau pemilu. Ya karena pas COVID ini terjadi setelah kita pasca pemilu 2019, jadi kita bisa lebih cooling down. Betul. Seandainya pada saat pemilu atau pemilihan, tentu pasti mobilitas kita akan tinggi, ketemu dengan orang tinggi ya. Pasti. Kemungkinan untuk terinfeksi karena dari orang lain juga lebih tinggi lagi. Kalau kemarin sekarang kita dimasuk tahapan istilahnya tahun 2020 kemarin kita kan tidak ada tahapan. Jadi kita tahun pertama di mana kita sebagai organisasi kalau di provinsi sudah permanen, kabupaten kotanya kan baru permanen di Undang-Undang Nomor 7 2017 ya. Artinya di tahun 2020 dan 2021 inilah Bawaslu kabupaten kota sudah permanen, tetapi tidak ada tahapannya. Apa yang bisa kita kerjakan? Program apa yang bisa kita create? Ternyata teman-teman kan dengan kreativitasnya kemarin banyak kegiatan yang sifatnya online ya. Tidak yang virtual ya, tidak tatap muka. Tapi bisa juga teman-teman di Bawaslu Jakarta Selatan kita bikin acara diskusi talk show seperti ini. Kira itu bagian dari ternyata Pak Irwan dong. Ternyata teknologi bisa dimanfaatkan juga untuk kepentingan program-program Bawaslu, baik di teman-teman di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Saya kira itu luar biasa ya. Di tengah pandemi tetap berkreativitas, walaupun tidak ada pemilu, kita tetap mempersiapkan untuk pemilu-pemilu ke depannya. Saya kira itu patut diacungkan jempol ya. Karena siapa dulu dong koordinatnya? Karena sebagian besar kegiatan-kegiatan itu kan sifatnya non-budgeter. Kreativitas teman-teman yang tidak ada di program, yang didukung oleh anggaran, ternyata bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan dengan kreativitas dan semangat teman-teman sendiri. Itu yang saya kira patut diapresiasi ya oleh semua pihak, tidak hanya kita di Bawaslu, orang luar juga akan mengapresiasi lah karena Bawaslu tidak ada pemilu, tidak ada pilkada di tengah pandemi tanpa dukungan anggaran secara tidak ada yang masuk di anggaran resmi kita, ternyata bisa bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreatif ya. Diskusi-diskusi seperti ini, talk show segala macam itu penting untuk membangkitkan ide-ide ya supaya kita tidak beku, kita tidak suntuk, tidak ada ini. Kalau pemikiran kita tetap jalan, diskusi-diskusi tetap jalan,
saya kira kita tidak akan stagnan lah. Ya, itu saya kira itu luar biasa. Siap pimpinan. Pertama seperti dilakukan oleh teman-teman Jakarta Selatan ini ya. Terima kasih. Iya, ini kan arahannya kan pasti dari DKI dan pasti dari Pak Irwan sebagai divisi organisasi yang memang kita nggak boleh stuck begitu saja, nggak ada pemilu, kemudian nggak ada pilkada maksudnya, kemudian kita lagi COVID, ya tidak berarti kita kemudian diam saja. Organisasi ini harus tetap kelihatan. Ya, dan harus didukung juga oleh refocusing anggaran kita. Nah, itu Pak, aku baru mau ke sana nih ya kan. Tidak hanya anggaran saja Pak, kita bisa jalan. Pak. Apalagi kalau ada anggarannya, nih mumpung ada Pak Korditnya. Gimana Pak? Kalau kita bikin kegiatan sifatnya offline atau buka pertemuan di satu gedung itu kan apa ya, masih terbatas ya. Saya kira dengan secara virtual begini kan lebih bagus lagi, tapi bisa menjangkau lebih banyak lagi. Banyak lagi yang bisa mengakses ya. Iya Pak, iya. Jadi ya itu ya, tergantung dari publikasi kita dan promosi kita ya, supaya mereka itu mau nontonin. Apalagi nanti kalau ini di YouTube subscribernya sudah sampai Pak. 1000 ya, jam saya sudah 4.000 jam, nah ini mau lebih bagus lagi dah. Kalau Bawaslu tolong displasing ya, jadi jangan lupa untuk subscribe ya, supaya subscriber kita itu bisa naik lagi. Kalau nanti pasukan dari Pak Irwan juga nanti akan memenuhi ruang YouTube kita. Nanti habis nonton acara ini subscriber nambah lagi. Amin. Oh, wis. Minimal saya yang nambah gitu. Oh iya. Minimal Pak Irwan yang nambah. Baik Pak. Apa lagi ya? Kemudian ya kita ini DKI kan memang agak berbeda ya. Mungkin ada beberapa provinsi yang sama, tapi dengan komisioner yang 7 di provinsi, kemudian di kota yang ada 5, ada 3 ya. Ya ada 5 dan 3 di Pulau Seribu ya Pak ya. Menurut Bapak itu membantu banget nggak untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah dan tugas-tugas Bawaslu itu? Oh, tentu saja, karena kan struktur Bawaslu dan keanggotaan seperti ini kan didesain karena memang kebutuhan ini ya, pembuat undang-undang dulu ya. Karena jumlah populasi mungkin di DKI Jakarta cukup besar, sehingga dukungan komisionernya yang juga harus lebih banyak, saya kira itu sudah cukup tepat ya, karena sangat membantu kerja-kerja kita sebagai sebuah organisasi ya. Dukungan sumber daya manusia, komisionernya yang ditambah saya kira bagus ya. Kayak di Papua mungkin penduduknya tidak terlalu banyak, tapi karena geografisnya besar, kemudian pertimbangan pembuat undang-undang 7 2017 akhirnya jumlah komisioner juga 7 seperti DKI ya. Padahal kalau dari segi jumlah penduduk kita hampir 7 juta lebih pemilihnya, nggak sebanding di Papua pemilihnya paling berapa kan? Tapi karena jangkauan geografisnya yang besar, tentang kendalinya yang susah, akhirnya kan jumlah komisioner juga ditambah jadi 7. Betul. Saya kira kalau kita evaluasi penambahan jumlah komisioner dengan tantangan negara, saya kira itu simultan saya kira sudah tepat saya kira. Meringankan beban-beban kerja kita juga sih sebenarnya. Iya pastinya. Karena pemilu ini kan sebenarnya bukan kerja sembarangan. Karena pemilu ini kan ibaratnya itu semacam hulunya dari semua proses ketatanegaraan kita. Pemilihan legislatif, pemilihan presiden, eksekutif. Itu masuk ya Pak ya. Karena presiden dan parlemen kemudian membentuk pemerintahan, kemudian mereka memilih lembaga yudikatif, lembaga-lembaga kabinet dibentuk sama mereka. Akhirnya memang butuh penyelenggara yang benar-benar fokus menangani penyelenggara pemilu itu sendiri. Siap. Ya. Nah, terlebih lagi DKI ini kan dinamika politiknya luar biasa kan Pak ya. Kita untuk pilkada aja orang selalu bilang tuh kalau pilkada DKI itu pilkada rasa pilpres katanya. Iya kan Pak ya. Sepakat nggak Pak? Jadi kita memang ya tidak perlu dipersoalkan masalah strukturnya yang 7 dan kemudian 5 di kabupaten kota gitu ya Pak ya. Gitu. DPP ada semua di DKI ya Pak. Iya. Ya kan? Kalau dalam konteks itu saya kira sudah tepat. Memang dinamika Jakarta kan ibu kota ya, istilahnya sentral gravity politik nasional kan ada di DKI ya. Wajar kalau dinamikanya cukup tinggi di ibu kota. Apa yang terjadi di Jakarta ya itu terjadi, itu istilahnya menggambarkan terjadi Indonesia. Tapi sebenarnya kita nggak ingin seperti itu juga sebenarnya. Kita maunya ya dinamika perpolitikan atau demokrasi kita tidak hanya Jakarta, tapi juga ya harus
dibagi ke iya, sehingga tidak hanya isu-isu yang sifatnya Jakarta sentris yang diangkat, Betul, sebenarnya isu-isu betul. daerah juga harus diangkat, sehingga Iya. karena ini kan demokrasi kan kita memilih pemimpin yang tahu daerah yang dipilihnya, diwakilinya, sehingga kalau hanya isu Jakarta nanti orang teman-teman dari Papua, dari provinsi lain, bahwa ini mana nih isu-isu kami daerah kok nggak diangkat. Nah, Betul, saya kira betul. kita juga sebagai pengawas pemilu harus mendorong juga bahwa partisipasi tidak hanya dalam pemilihan, tapi juga partisipasi kontestasi gagasan, ide-ide yang itu juga membumi di daerah-daerah mereka diwakili, sehingga setiap legislator yang mewakili daerah pemilihan itu paham daerahnya, daerah pemilihannya, apa yang mau program mau diangkat, visi misi seperti apa, tahu kebutuhan daerahnya, sehingga jadi akhirnya yang terbentuk adalah politik Indonesia, tidak hanya politik Jakarta ya, Betul, itu ya. Pak. Bahkan kemarin kan ada juga tuh Pak isu yang di daerah tetapi jadi menasional kan, itu banyak sekali. Seperti misalnya isu di Robusai Jua ya kayak gitu ya kan. Iya. Wah, itu menarik juga Pak. Akhirnya mungkin bisa hari itu mungkin terjadi di NTT ya, daerah di NTT. Nanti bisa jadi mungkin terjadi dan itu bisa jadi pelajaran buat kita. Iya. Gitu ya Pak ya. Isu demokratisasi kita ini sebenarnya kan semakin matang karena apa? Semakin dewasa. Bayangkan aja Pak Jokowi ya, ini kita bicara Pak Jokowi yang dulu wali kota Solo, Ya. bisa jadi gubernur di DKI, kemudian bisa jadi presiden. Artinya demokratisasi kita ini melahirkan pemimpin yang dari daerah, bisa jadi pemimpin di tingkatan nasional. Mungkin gagasan demokrasi sejati seperti itu. Nanti putar dari Papua bisa jadi presiden atau jadi ya Kapolri di tingkatan nasional, karena demokrasi memberikan ruang semua orang itu untuk tampil, sehingga kita tidak hanya terjebak dengan ya dengan ibu kota saja sebagai apa ya, untuk sirkulasi elitnya tidak hanya di ibu kota, tapi sirkulasi elit itu terjadi di seluruh Indonesia. Iya. Kan demokrasi begitu ya. Ya, Betul harusnya. Pak, ini kalau misalnya demokrasi dekat-dekat dengan nasionalisme dan pastinya perlu heran karena Pak Irwan ini emang master lulusan dari Universitas Pertahanan ya Pak ya. Jadi Ya dulu namanya, sekarang mah Unhan. Kalau dulu kita belum di Unhan, dulu kita masih betul. dari luar sebenarnya. Oh, Ya. luar biasa ini kredit lagi buat kita ya, bagi apa namanya sahabat Bawaslu seluruh Nusantara mendapatkan informasi yang saya kira kita nggak perlu lagi meragukan keilmuannya dan validitas datanya. Gimana Pak? Nah, tadi itu kan kita juga ngomongin Pak tentang kemampuan menulisnya kan, kebetulan tadi Pak Randy ini hadir juga dalam acara Bawaslu Jakarta Selatan di dengan tema penulisan gitu ya Pak ya. Pak, pengalamannya Pak dalam menulis bagi dong ke kita ini kan, sekaligus tips dan triknya. Ya kalau mau nulis itu kan sebenarnya harus hobi ya. Dengan karena kita terpaksa dalam menulis. Saya juga dulu kalau belajar menulis waktu kuliah sebenarnya, tapi lama-lama kan akhirnya terbiasa ya. Tapi menulis itu modal dasarnya pertama apa adalah membaca. Kita harus senang membaca dulu. Orang yang senang membaca pasti akan menulis lebih gampang. Ya, membaca dulu. Kalau orang tidak pernah membaca, menulis pasti akan sulit. Iya. Ya, dia punya keterbatasan kosakata, pilihan-pilihan kata, diksi-diksinya dia terbatas. Tapi kalau sering membaca, pasti dia menulis itu lebih gampang. Iya. Ya, harus sering latihan ya. Ibarat tadi saya bilang kalau membaca terus latihan ya. Dan nulisnya nggak usah banyak-banyak, 1 halaman, 2 halaman, lama-lama pasti akan terbiasa ya. Karena dengan menulis itu kita kan melakukan suatu karya. Karya itu bisa dibaca orang lain dan itu bisa dari orang lain. Jadi kita bisa bertukar gagasan, pemikiran dengan orang-orang lain. Jadi dengan menulis maka sebenarnya kita membantu orang lain juga untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan yang kita miliki ya. Kita mau transfer of knowledge, transfer of information dari sana, karena sejatinya menulis itu bagian dari demokratisasi juga sebenarnya ya. Karena menulis itu ya kita membagi informasi, kita membagi pengetahuan. Karena demokratisasi kan juga intinya ada apa? Adanya akses akan informasi ya. Orang yang tidak punya akses informasi karena demokratisasi akhirnya ruang-ruang dia untuk memperoleh informasi, pengetahuan jadi lebih terbuka, lebih luas. Tidak ada yang didiskriminasi dalam negara demokrasi seperti yang kita jalan selama ini. Mungkin di negara-negara yang masih tertutup, otoritarian, mungkin orang buka internet aja susah. Media sosial dibatasi deh. Seperti sekarang kejadian terjadi di Myanmar, ketika terjadi kudeta militer sekarang, semua media sosial dibatasi. Orang akses informasi susah ya. Kita negara terbuka, informasi banyak. Informasi itu banyak bisa kita gunakan karena kata salah seorang filosofer ya, information is power katanya, knowledge is power. Jadi informasi, pengetahuan itu bisa kita dapatkan dengan menulis
Kita bisa berbagi pengetahuan dan informasi ke orang-orang lain. Mumpung tidak dibatasi. Iya. Mumpung kita merdeka mendapatkan itu semua. Jadi ilmu untuk amal, amal untuk ilmu. Jadi Amal untuk ilmu. kata-kata Pak Habibie dulu. Pak Habibie. Bapak idola Pak Habibie juga. Pak, siapa tokoh idola Bapak? Aduh, saya bukan pengagum Oh, personal sebenarnya. Oh, gitu. Saya lebih mengagumkan gagasan sebenarnya. Gagasan. Iya, saya tidak mau mempersonalkan seseorang, Oke. tapi gagasannya. Ya. Wah, ini menarik Iya. juga ini. Karena kalau kita mengagumkan, mengidolakan seseorang, karena seseorang itu sendiri, dia kan terbentuk bukan karena dirinya sendiri, tapi juga ada orang-orang di belakangnya yang membentuk karakternya dia. Betul, Ya. betul. Kalau dia seorang ilmuwan atau dia seorang pemikir, pasti dia membaca referensi dari penulis-penulis sebelumnya. Kalau dia seorang pemimpin atau kepala pemerintahan, pasti dia belajar dari orang-orang lainnya, ya. Entah dari keluarganya, segala macam. Kalau kita idolakan seseorang, nanti kita nggak melihat bahwa ada orang-orang lain di belakang dia. Makanya saya lebih senang ke gagasannya sebenarnya. Oke. Iya, idenya apa yang Jadi dibawa lebih sama dia. Iya. Ke idenya, ya. Ya, karena kalau ide ini kan konstruksinya lama nih, proses yang panjang, ya, membentuk pemikiran, gagasan, sehingga kita tidak terjebak dengan personalitas saya kira. Ya. Berarti Bapak di kamar Bapak nggak ada ya? Kalau dulu kan anak-anak muda tuh ya kan, suka masang tokoh idolanya gitu kan, baru kemudian baca gagasannya. Kalau dicek di rumah saya ataupun di kantor saya nggak punya gambar tokoh seorang juga, kecuali fotonya Pak Presiden dan Pak Oh, iya. Wakil Presiden punya banyak negara ya. Tapi kalau secara pribadi mungkin saya nggak pernah masang poster-poster Ya, nggak pernah gitu ya. Semua gagasan-gagasan yang bagus Bapak ambil, Bapak serap untuk di. Ya, karena kita juga bisa jadi seperti ini karena kan banyak juga orang yang membantu kita. Kita tidak bisa personalitaskan bahwa kita sendiri yang berhasil seperti ini, enggak. Karena kita akan terbentuk oleh banyak orang yang membantu kita sebenarnya. Sehingga kita tidak boleh mengkultuskan. Nanti takutnya kalau saya mengidolakan, mengkultuskan jadinya. Iya. Ini kalau kata-kata kultus itu agak trauma emang Pak. Trauma kita satu masa ya, satu masa tertentu. Tapi kalau fans dengan beberapa tokoh mungkin ada ya. Ya. Pastinya. Yang menginspirasi, mungkin Menginspirasi yang ya, memberikan motivasi, semangat ya. Jadi semacam role model, oh harus seperti ini ya, seperti itu segala macam. Pasti semua orang pasti ada. Kita mungkin baru nonton film di bioskop aja, nonton film apa namanya dulu lah, nonton film kungfu misalnya, nonton Bruce Lee nih, ya di bioskop. Selesai kita nonton dari bioskop Bruce Lee, kita seolah-olah jadi kayak Bruce Lee nih keluar. Pengen berantem aja di bawahnya nih. Apalagi kalau kita baca pemikiran orang, ya kita mau belajarin biografi orang, pasti kita juga terinspirasi, ya, mempersonalisasi diri kita seperti mereka. Gitu. Siap. Iya. Nih kalau lihat Pak Irwan ya, kayaknya juga senang sama musik ya. Itu kalau tadi sih udah bilang saya juga penonton misalnya. Berarti suka film, suka art gitu Pak. Benar nggak sih Pak? Kalau dulu mungkin sempat ya main musik, saya senang main musik dulu ya. Karena waktu SMA saya juga dulu pernah main band juga sebenarnya. Wow, Nah, kita pernah ikut loh. pernah ngisi acara, kalau acara di sekolah kita ngisi acara di pentas seni. Pernah ikut lomba juga sebenarnya, kontes band gitu. Wah, pegang apa Pak? Jangan bilang pegang kabel Pak. Saya pegang apa dulu ya? Ya, saya senang main gitar sebenarnya. Gitar, Pak. Karena kalau nyanyi suara saya biasa. Oh, kalau nyanyi biasa saya. Iya, nyanyi gua ada gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang udah agak jarang ya. Oh gitu. Mungkin Tapi lebih banyak denger musik alat aja. masih ada kan Pak? Wah ini suatu saat nih ya kalau. Ada, saya punya gitar di rumah, terakhir saya kasih ke orang itu. Oh iya, dihibahkan. Iya. Wah, kenapa kita tidak tahu informasinya bisa mengantri kalau gitu? Baik Pak Irwan, luar biasa percakapan kita ini mulai dari A sampai Z sampai udah ke hobi-hobinya. Kalau olahraga gimana Pak? Olahraga saya sederhana. Heeh. Saya senangnya lari aja. Suka lari, standar kenyataan? Kalau renang saya senang. Cuma karena lagi pandemi kan kolam renang kan pada tutup ya. Iya. Nggak pernah berenang lagi, mungkin saya senang jogging aja, lari jogging. Asik. Dulu senang main catur dulu. Ya. Ini ketua kita justru suka main catur tuh. Sekarang saya udah jarang juga sih. Oh, Kebanyakan gitu. olahraganya jogging aja. Jogging Ya. aja. Apalagi di tengah pandemi ini kalau kita jarang bergerak kan, Sama. mobilitas terbatas kan kita tidak sehat juga kan. Iya. Karena minggu minimal 2 kali lah jogging. Iya. Ini pesan aja sebenarnya supaya sehat. Baik. Kalau kata dokter itu seminggu 3 kali atau 2 kali itu jogging aja. Nggak usah lari, jalan aja selama 20 menit tapi jangan berhenti. Oke. Itu bagus. Asal lakukan secara rutin. Oke. Ini pesan kesehatan. Siap, Pesan-pesan Pak. sebagai Ini bawah kayaknya saya harus pakai Ya. soalnya
belakang ini nggak olahraga. Biasanya kita nggak usah lari, gitu. mungkin jalan-jalan aja santai, Ya. tapi 20 menit tapi tanpa jeda, harus jalan 20 terus. menit Iya. tanpa jeda. Seminggu minimal 2 kali lah. 2 kali. Ya, itu bagus buat kesehatan. Ah. Gitu. Harus dibiasakan, apalagi kita di ibu kota ini ya. Betul Pak, betul. Aduh. Nggak usah kita harus fitness, punya alat fitness rumah, nggak usah, jalan-jalan aja di sekitar rumah. Iya, iya. Sambil bersosialisasi juga ya Pak ya. Iya, sambil lihat-lihat ini mana nih, lingkungan ya. Lingkungan apa lingkungan? Baik Bapak Irwan, terima kasih atas semua sharingnya. Kita tentunya Bawaslu Jakarta Selatan senang sekali dan banyak yang bisa kita petik dari semua obrolan tadi yang kita dapatkan. Mulai dari bagaimana divisi organisasi, sampai urusan seni, musik, ternyata main gitar juga, dan juga olahraga. Pak Irwan, saya atas nama Bawaslu Jakarta Selatan mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Mungkin ada pesan kali ya, pesan buat kita di Jakarta Selatan dan juga seluruh sahabat Bawaslu di seluruh Nusantara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya teman-teman Bawaslu Jakarta Selatan sudah mengajak diskusi di podcast ini. Saya sangat senang loh karena saya juga pernah aktif di media, saya juga pengurus beberapa media juga. Saya kira di tengah situasi pandemi sekarang ternyata dunia dunia digital ya, dunia podcast semakin ramai ya. Ternyata juga podcast begitu juga tidak hanya hobi, ternyata bisa komersialisasi juga ya. Kita lihat banyak tokoh-tokoh selebritis kita bikin channel sendiri dan menghasilkan luar biasa ya mereka itu ya. Tidak hanya sekedar hobi, ternyata menghasilkan juga istilahnya secara komersial. Tapi karena kita lembaga pelayanan publik, kita lebih sifatnya ke public service obligation ya. Kita melayani publik. Saya mengapresiasi teman-teman di Jakarta Selatan dengan kita podcastnya. Diskusi-diskusi seperti ini harus tetap diselenggarakan, dilaksanakan dengan sumber-sumber saya kira yang lebih bagus lagi ya. Kalau kita internal, mungkin pihak-pihak luar juga perlu dilibatkan ya untuk memperdalam diskusi-diskusi tentang pemilihan, tentang pengawasan pemilu, tentang pengawasan partisipatif yang tentunya intinya untuk mematangkan demokrasi kita. Jangan sampai demokrasi kita ini setback seperti yang terjadi di Myanmar ya. Kita nggak menyangka bahwa di Myanmar bisa terjadi kudeta kembali, pengambil alihan pemerintahan oleh kelompok militer. Jangan sampai hal itu terjadi lagi di negara kita, karena kita sudah pernah mengalami hal itu yang tentu kita nanti akan kembali ke belakang. Saya kira demokrasi tidak hanya menjadi sebuah cara, tapi saya kira menjadi bagian dari cara hidup kita dalam mengelola pemerintahan, mengelola negara yang sebesar Indonesia ini. Tanpa sistem demokrasi saya kira sangat sulit mengelola negara sebesar seperti Indonesia ini. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan ke teman-teman. Lagi saya apresiasi teman-teman di Selatan, semoga semakin mantap dengan podcastnya. Saya nggak tahu motonya apa nih podcastnya Selatan ini. Ada tagline-nya nggak? Kita belum ada tagline khusus ya. Baik Pak Irwan, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Dan sahabat Bawaslu, jangan lupa ikuti terus podcast kita. Semakin hari akan semakin seru, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang, terima kasih.